Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan, supaya hidup kita melimpah dengan firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita akan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk setiap kata firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu, boleh kembali belajar dan diingatkan oleh firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam hari ini Tuhan. Ya, Tuhan akan berikan kekuatan, hikmat kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang akan menerima firman Tuhan malam hari ini. Kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, dan kami semakin hari semakin setia mengiring akan Engkau dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan memberi sebuah tema, yaitu tentang respon yang memberi kemenangan. Respon yang memberi kemenangan. Kita tahu bahwa kita sehari-hari diperhadapkan dengan masalah-masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan, dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini merespon, melakukan tindakan atas apa yang kita terima, persoalan yang keterima, masalah-masalah yang keterima, peristiwa-peristiwa yang kita terima. Bapak Ibu, Saudara sekalian, arti respon sendiri kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah reaksi terhadap rangsang yang diterima panca indera dan biasanya diwujudkan pada perilaku. Jadi reaksi terhadap rangsang yang diterima panca indera kita dan biasanya diwujudkan pada perilaku. Apa itu panca indera? Kalau kita belajar di sekolah, ingat ya, bahwa panca indera ini adalah mata untuk melihat, penglihatan, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, kulit untuk meraba, dan lidah untuk merasakan. Itu panca indera. Ya, kalau di pelajaran kita ada 5 panca indera yang itu kita miliki, semua orang memiliki. Jadi respon itu adalah rangsang yang diterima panca indera kita, 5 panca indera itu, dan kita wujudkan pada perilaku. Dan panca indera itu kita lakukan, kita butuhkan, dan kita aplikasikan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian, respon kalau kita tidak kelola dengan baik, ya, respon kalau kita tidak memanage respon itu akan membahayakan kita. Kita menjadi orang-orang yang kalah. Makanya malam hari ini kita akan belajar respon yang memberi kemenangan. Kemenangan kepada siapa? Kemenangan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita melihat saat-saat ini di berita-berita yang ada saat ini, bagaimana gampangnya orang itu memberi respon, ya, tidak tahu itu benar atau salah, cepat sekali memberi respon. Ya, terus sekarang kita akan lihat bagaimana toh responnya anak Tuhan supaya kita ini memberikan atau kita ini menjadi orang yang menang dengan respon yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa contoh, ya,
di Alkitab kita, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang boleh mengajar kepada kita, yang boleh mendidik, yang boleh menjadi panutan kita, supaya kita ini bisa mengelola respon itu dengan baik, dan kita menjadi seorang pemenang. Yang pertama adalah kita akan baca di dalam 2 Samuel, ya, 2 Samuel 16 kita akan baca ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Ini mungkin gak asing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian kisah ini. 2 Samuel 16, 5, 14. Saya akan bacakan semuanya. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ya, jadi kalau mengutuk, apa yang panca indera yang mereka terima? Telinga mendengar kutukan daripada Simei. Daud ini dikutuki terus. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu. Kalau dilempari, apa yang kena? Kulit. Apa? Merasakan sakit. Ya, merasakan sakit. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyahlah, nyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanmu dengan kamu, hei anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai, kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin menyambut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikian Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Kisah ini membuat saya ini belajar dengan sungguh-sungguh gitu loh ya. Membuat kalau saya mendengar atau membaca kisah ini, itu boleh menguatkan saya. Begitu begitu luar biasanya kalau kita bisa mengelola resiko, mengelola yang namanya respon. Ya. Yang mengelola respon dengan luar biasa. Kita belajar dari Raja Daud. Pada waktu dia pulang, karena dia ada dikejar-kejar oleh Absalom anaknya, ada orang namanya Simei. Apa yang dikatakan tadi? Dia mengutuk loh. Mengutuk Daud sambil jalan, dia mengutuki. Tapi Daud itu istilahnya sama pegawai-pegawainya itu enggak gubris, enggak ngereken. Akhirnya apa? Dia dilempar dengan batu. Dan dikatakan juga dia menimbulkan debu-debu yang sangat luar biasa, mungkin membuat mata pedih. Apa respon Daud? Pada waktu Abisai, ya, seorang tentara ini ngomong, Daud, raja, izinkanlah saya menyeberang untuk memenggal dia. Dia katakan, apa urusanmu? Ya, apa respon Daud? Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi respon ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat cerita ini akhirnya Simei mati ini di satu raja-raja. Ya, itu kelihatan sekali.
Bagaimana endingnya Simei ini minta ampun kepada Raja Daud. Bagaimana keadaan kita pada saat kita mendengar cemooh mungkin ya, mendengar kata-kata yang tidak enak. Bagaimana perasaan kalau kita disakiti? Bagaimana perasaan kita ini kalau kita ini kenyamanan kita diusik? Apa respon kita? Apa kita membalas? Apakah kita ini membenci dia? Dikatakan kalau Tuhan izinkan semuanya itu untuk kebaikan kita, biarlah izinkanlah itu. Itu yang memberikan kemenangan kepada kita. Kita bisa mengendalikan diri. Ya, kita bisa mengendalikan diri. Dan respon yang ini, respon seperti inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, memang nggak mudah untuk melakukan ini. Setiap kali kita bersinggungan dengan orang lain, setiap kali kita menghadapi orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin keadaannya nggak seperti Raja Daud, tapi kadang-kadang orang mengusik kenyamanan kita, orang mengusik ketentraman kita, orang menyakiti kita. Tapi ingat, Tuhan mengajarkan kita untuk merespon itu dengan baik. Ya, bukan berarti kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membalaskan, ya, supaya Tuhan membalas. Enggak. Raja Daud mengajarkan kepada kita luar biasa. Sakit loh Bapak Ibu, dikutuk, dikata-katai, dilempar dengan batu, ya, itu sambil jalan dikutuki terus seperti itu. Didengarkan semua pegawai-pegawai raja, tentara-tentara Raja Daud. Tetapi luar biasa. Jadi tokoh yang satu ini kita bisa belajar bagaimana dia bisa mengendalikan diri, bagaimana dia bisa melepaskan atau melontarkan respon itu dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tokoh Alkitab juga. Ini tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Ayub. Ya, Ayub. Kita akan melihat cerita Ayub ini. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kisah Bapak Ayub ini. Bagaimana kehidupannya? Dia orang yang saleh. Dia orang yang berkenan. Tuhan pun bangga kepada dia. Suatu saat iblis menggojol mereka, keluarga Bapak Ayub ini, atas seizin Tuhan. Apa yang terjadi lewat keluarganya? Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan mati. Ya, ternaknya habis, ontanya habis, keledainya habis. Dikatakan pada waktu itu adalah Ayub adalah orang yang terkaya, konglomerat pada saat itu. Tetapi habis dalam waktu sekejap. Bukan hanya habis seperti itu, tetapi dia sendiri jatuh sakit. Ya, sakit. Bapak Ibu, kalau saya lihat kisah Bapak Ayub ini sangat luar biasa iman Bapak Ayub ini. Kita, tidak ada sekuku ya, seujung jari atau kuku ini untuk mengalami seperti itu. Tapi kita mau belajar, respon apa yang dilontarkan oleh Bapak Ayub ini luar biasa. Dia mengalami sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman. Dia mengalami sesuatu yang sangat susah, sangat sedih. Katakan orang mungkin tragis kehidupannya. Mungkin bisa kalau katakan orang itu menghakimi dia, itu karena dosamu, ini karena kesalahanmu. Mungkin bisa mengatakan seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan Bapak Ayub? Kita akan baca di dalam Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Apa respon dari Bapak Ayub? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil apa? Terpujilah nama Tuhan. Di saat sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang sangat-sangat membuat hatinya ini susah, sedih, menderita, mungkin seperti itu ya. Dia katakan, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap memuji Allah. Apa itu? Respon. Pada saat anak-anaknya meninggal, ternaknya habis, apa yang dirasakan Bapak Ayub? Secara perasaan, bagaimana ya? Kok beruntun sekali. Ya, hatinya mungkin sangat sedih. Dikatakan, kenapa ya seperti ini? Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini hal yang luar biasa. Respon yang dilontarkan oleh Bapak Ayub ini dikatakan, dia tetap memuji Allah. Aduh, kalau saya gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin kita akan fokus kepada penderitaannya seperti itu ya. Awang ini beruntun loh. Tetapi inilah memberi contoh kepada kita, memberi teladan kepada kita, supaya kita ini bisa merespon dengan baik. Ya, merespon, itu yang respon pertama. Respon kedua, Bapak Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Di dalam Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya istri sebagai istri itu memberi support kepada kita. Ya, kalau satu orang, dua orang ini bersepakat, bersinergi, itu ada kekuatan yang luar biasa. Saat kita sakit, saat kita ada masalah, istri pendamping kita ini mensupport kita. Seharusnya seperti itu ya, memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi sebaliknya, istri daripada Ayub ini, dia suruh mengutuki Allahnya loh. Dikatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Respon yang luar biasa. Kalau hal ini ya mudah-mudahan tidak diperhadapkan kepada kita, tetapi mungkin ada masalah-masalah, persoalan, kes-kes tertentu dalam yang saat ini menyerang kita, mungkin sakit, penyakit, mungkin persoalan anak, mungkin persoalan ekonomi, persoalan apapun juga yang saat ini membuat kita menjadi fokus kepada masalah. Mari kita belajar merespon dengan baik seperti dikatakan Ayub ini. Respon yang kedua, respon yang ketiga adalah Ayub itu mengakui kedaulatan Tuhan. Kita akan baca di dalam Ayub 19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang memegang kedaulatan atas kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara yang malam hari ini ikut renungan hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Kita sadar bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tahu. Dia Bapa yang baik, Dia yang mengasihi kita. Dan apa ending daripada cerita ini? Tuhan memberikan yang lebih baik kepada Bapak Ayub ini. Kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Dia mempunyai respon yang positif. Dia mempunyai respon yang baik. Dia mempunyai respon yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan. Tokoh yang ketiga adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya,
Kita akan baca di dalam Markus. Di dalam Markus ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 akan saya bacakan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. Ketika mendengar dia, mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukanlah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka." Tuhan Yesus juga pernah ditolak di tempatnya sendiri. Ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita teladani kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa responnya? Dia itu Allah loh. Dikatakan di sini dia mengadakan mujizat loh. Ya. Tetapi orang melihat dia itu, siapa sih dia? Itu kan anaknya tukang kayu. Dari mana itu ada mujizat? Dari mana dia itu punya pengetahuan yang luar biasa? Dari mana hikmat yang mereka terima, yang diterima oleh Tuhan Yesus ini? Mereka meragukan, dan Tuhan Yesus tahu. Dia ditolak di kampungnya sendiri. Tetapi respon apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dikatakan apa? Dan di situ pun Tuhan tidak melakukan mujizat, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Tuhan Yesus, dia nggak ngomong, aku berkuasa loh, aku yang bisa mengadakan mujizat loh. Ya, loh, kamu nggak percaya aku. Tidak ada respon yang muncul seperti itu atas penolakannya di Nazaret. Tetapi ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, bagaimana sekarang keadaan kita? Mari kita meresponi apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan respon yang positif. Ya, respon yang positif. Dan respon yang positif itu memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Mungkin saat ini ada yang sakit. Ya. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sakit? Tuhan, kenapa saya kok sering seperti ini, sering pusing? Tuhan, kenapa saya seperti ini, kok nggak sehat-sehat? Ya, mungkin saat ini kita membutuhkan sesuatu, mungkin keuangan. Tuhan, kenapa saya nggak punya duit banyak? Ya, ingat Bapak Ibu, seperti Ayub tadi katakan, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Kita hanya bisa menyerah, kita hanya bisa berserah kepada Dia. Ingat, Dia adalah Bapa yang baik. Kalau satu saat kita merespon dengan baik, itu adalah proses dalam kehidupan kita untuk kita menjadi lebih baik. Puji nama Tuhan, kiranya renungan malam hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Hati-hati dengan respon kita. Ya, kadang-kadang kita terlontar respon di media sosial, mungkin seperti itu ya. Dengan gampangnya bisa juga menyakiti orang lain. Kita nggak menjadi teladan, kita nggak menjadi saksi, tetapi kita mau belajar seperti malam hari ini, supaya kita bisa memberikan respon yang positif, memberikan kekuatan. Ya, kita menyerahkan semua ke dalam kedaulatan tangan Tuhan.
Dia Allah yang luar biasa buat kehidupan kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita semuanya. Amin. Biarlah malam hari ini firman ini boleh menjadi kekuatan kepada kita. Ya, jadi kita terus belajar lebih baik dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kalau Tuhan masih memberikan kepada kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita merespon peristiwa, problem, masalah yang seringkali timbul, yang seringkali ada di dalam kehidupan kami, di depan mata kami, dan kami alami sehari-hari. Tuhan, kami telah belajar tentang tokoh-tokoh hamba-Hambamu yang begitu luar biasa meresponi semua masalah peristiwa dengan baik, dengan positif. Dan kami akhirnya percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan demi kekuatan kepada kami, orang yang terus menyerahkan semuanya kepadamu, orang yang terus percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, terlebih hamba-Mu ini, untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk tidak gampang-gampang melontarkan respon yang menyakiti orang lain, yang melemahkan orang lain, yang menghakimi orang lain. Tetapi biarlah respon kami Tuhan, respon yang boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan mengucap syukur atas segala perkara yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang saat ini mungkin lemah, Tuhan akan berikan kekuatan. Yang susah Tuhan akan berikan penghiburan. Yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan. Dan mereka boleh menerima kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat seluruh hamba-Hamba-Mu, seluruh anak-anak Tuhan yang sekolah, yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang telah memasuki masa pensiun. Biarlah Tuhan terus akan memberkati mereka, terus mengajari mereka untuk terus mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan akan berikan hikmat marifat kepada para pemimpin kami untuk melakukan tugas-tugas dengan baik, untuk memajukan Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan akan terus memberkati, menyertai, dan mengajari kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar kami juga akan beristirahat. Tuhan akan berikan istirahat malam hari ini dalam perlindungan Tuhan. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru, dan kami akan melakukan pekerjaan Tuhan lewat tangan kami, lewat pekerjaan kami, lewat apapun juga yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.